Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita kembali siap untuk menjalankan kegiatan dan aktivitas belajar hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tema 1 subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, dan kali ini kita masuk pada pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita mulai dengan mengenal kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa bentang alam secara umum di pulau-pulau besar Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat beberapa gunung, di antaranya Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, Merapi. Kemudian untuk lembah ada lembah Grand Canyon, Dieng, Cilengkrang, dan Kaliurang. Kemudian bukit ada Bukit Sumedang, kemudian Bukit Kidul, Candi Abang, dan Moko. Untuk sungai ada Sungai Serayu, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, dan Sungai Brantas. Dataran rendahnya ada Dataran Surakarta, kemudian Semarang, dan Madiun. Untuk pantainya ada Pantai Banyutibo, kemudian Pelabuhan Ratu, dan Pantai Pangandaran serta Pantai Anyer. Nah, sebenarnya masih banyak sekali bentang alam di Pulau Jawa
selain yang disebutkan di sini. Yang kedua, di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat bentang alam gunung, Gunung Kerinci, Gunung Leuser, kemudian Dampo dan Talamau. Untuk lembahnya ada lembah Ngarai Sianok, Anai, dan Harau. Bukit yang ada di Sumatera ada Bukit Minangkabau, kemudian Kerinci, Rejang, Lebong, dan Bukit Barisan. Sungai-sungainya ada Sungai Deli, Batanghari, Rokan, dan Merangin. Dataran rendahnya diantaranya ada dataran rendah Air Manis, Kasih, dan dataran rendah Cermin. Untuk pantainya ada Pantai Lampuk, kemudian ada Pantai Rupat, ada Pantai Tanjung Tinggi. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di sana terdapat gunung-gunung, diantaranya Gunung Liangpran, kemudian Gunung Menyapa, dan Gunung Halau-Halau. Kemudian untuk lembahnya ada lembah Sungai Gedang atau Sungai Kapuas, kemudian lembah Danum, kemudian lembah Barito. Bukit-bukit di sana diantaranya ada Bukit Lintang, kemudian Kelam, Tekenang, dan Danau Sentarum. Kemudian untuk sungainya ada Sungai Kapuas, Melawi, Barito, Mahakam, dan Sungai Kayan. Dataran rendahnya diantaranya ada dataran rendah Ketapang dan Teluk Melano. Pantai-pantainya diantaranya adalah Pantai Kemala, kemudian Pantai Melawai, kemudian ada juga Pantai Derawan. Selanjutnya beralih ke timur dari Pulau Kalimantan ada Pulau Sulawesi. Nama gunung-gunungnya yaitu ada Gunung Bawakaraeng, kemudian ada Gunung Soputan, Lotimojong, dan Mahawu. Untuk lembahnya ada lembah Banda, kemudian ada lembah Tama. Kemudian bukit-bukitnya ada Bukit Bone dan Bukit Barui. Sungai-sungainya ada Sungai Jenberang, Sungai Palu, Poso, Konoweha, dan Sungai Walani. Dataran rendah di Pulau Sulawesi diantaranya ada Barum Pangkep, Bulukumba, Selayar, Goa, dan dataran rendah Ujung Pandang. Untuk pantainya ada pantai yang terkenal yaitu Pantai Losari, kemudian Pantai Selayar, Pantai Akarena, dan Pantai Marumasa. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Papua yang berada di bagian timur wilayah Indonesia. Di sana terdapat Gunung Irau, Gunung Mebo, Bijih, dan Puncak Jaya. Kemudian untuk lembahnya ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bukit-bukitnya ada Bukit Karang, Nit Arfak, kemudian ada Bukit Teletabis. Dan sungainya ada Sungai Undir, Bian, Maro, dan Sungai Tariku. Dataran rendahnya ada dataran rendah pesisir Arafura, kemudian ada pesisir Transfly, kemudian ada pesisir Teluk Papua, dan pantainya ada Pantai Triton, Teluk Veneu, kemudian Yen Beba, Bagaro, Kaironi, dan Pulau Kita lanjut ke Kepulauan Maluku. Di sana terdapat Gunung Gamkonora, kemudian ada Gunung Gamalama. Lembah yang ada di sana ada Lembah Argo, Lembah Aliyamato, kemudian ada Lembah Waiapo. Nah, pengejaannya agak susah ya. Kemudian ada Bukit Durian, kemudian Bukit Foramadiahi, dan Bukit Tidore. Untuk sungainya ada Sungai Apu, Marikrubu, Ruate, Sapatewa, Sapulawa, Togorala, dan Yalua. Dataran rendahnya adalah Maluku Utara, kemudian ada Pulau Kei Kecil, Pulau Seram bagian timur. Dan untuk pantainya ada Pantai Ora, Pantai Natsepa, dan Pantai Jiku Merasa. Kita lanjut lagi beralih ke Pulau Bali. Nah, ini pulau yang sangat terkenal di sebelah timur Pulau Jawa. Untuk gunungnya ada Gunung Agung,
Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Batu Karu, dan Gunung Merbuk. Sedangkan lembahnya ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit. Bukitnya ada Bukit Cinta, Bukit Jambul, dan Bukit Belong. Untuk sungai di sana ada Sungai Balangan, kemudian Pikat Buleleng, dan Pakerisan. Dataran rendah di Bali ada dataran rendah Badung, kemudian Gianyar, kemudian Buleleng, dan Batur. Sedangkan pantainya ada Pantai Kuta yang sangat terkenal itu, kemudian ada Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, dan Pantai Nusa Dua. Kita lanjut lagi ke Kepulauan Nusa Tenggara. Gunung di sana yaitu Gunung Kelimutu, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Lewotolo, dan Gunung Rokatenda. Untuk lembah-lembahnya ada Lembah Bola Palelu, kemudian ada Lembah Rinjani, Lembah Paundua, Lembah Hijau Lombok. Bukit di Kepulauan Nusa Tenggara ada Bukit Mando, Bukit Marese, kemudian ada juga Bukit Pengasingan. Dan untuk sungai-sungainya ada Sungai Kambaniru, Sungai Wajalu, Benanain, dan Sungai Putih. Dataran rendahnya ada dataran rendah Taliwang, Seteluk, Sumbawa Besar, Moyo Hilir, Lape, dan Lopok. Dan untuk pantainya ada Pantai Senggigi, ada Pantai Gili Trawangan, dan Pantai Koka. Nah, itu adalah berbagai bentang alam secara umum yang bisa kita jumpai di berbagai pulau-pulau besar di Indonesia, dan tentunya masih banyak sekali bentang alam lain yang tidak disebutkan di sini. Kalian bisa mempelajarinya secara mandiri. Kita lanjutkan mempelajari keadaan iklim di Indonesia. Nah, apa itu iklim? Mari kita pelajari. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Selanjutnya, keadaan iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Di Indonesia terdapat angin muson atau disebut juga dengan angin musim yang merupakan angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Di Indonesia terjadi 2 angin muson setiap tahun, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. Angin muson menyebabkan terjadinya musim kemarau, yaitu pada bulan April sampai Oktober, dan musim hujan pada bulan Oktober sampai April di Indonesia.
Selanjutnya kita akan membaca teks. Silakan kalian baca teks dengan judul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia berikut. Setelah itu, kita akan menentukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf teks ini. Nah, tentunya kalian tidak ada kesulitan untuk menentukan ide pokok karena materi tersebut sudah kita pelajari pada subtema 1. Setelah selesai membaca, mari kita bersama-sama menentukan ide pokok dari bacaan Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Kemudian paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Paragraf ketiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Kemudian paragraf 4, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf kelima, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf ke-6, di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Dan paragraf 7, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah, itulah ide pokok pada tiap-tiap paragraf dari bacaan yang sudah kalian baca. Sudah sesuaikah dengan jawaban kalian? Selanjutnya kita akan mempelajari persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, Indo-Malayan, dan yang kedua adalah Indo-Australian. Indo-Malayan itu adalah flora yang tersebar meliputi kawasan Indonesia bagian barat, diantaranya Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dan untuk Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk kawasan Indonesia Barat, karakteristiknya: 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Selanjutnya, untuk Indo-Australian atau kawasan Indonesia bagian timur, karakteristiknya yaitu: 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. Kemudian 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. Dan 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia. Amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Di sini terdapat peta Indonesia dengan persebaran fauna mulai dari barat Pulau Sumatera sampai timur Pulau Papua. Kalian bisa memperhatikan hewan apa saja yang berada di daerah tersebut. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, berada di sebelah timur Kalimantan dan timur Pulau Bali. Garisnya sebagai berikut. Kemudian fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber,
berada di sebelah timur Pulau Sulawesi, di antara Sulawesi dan Kepulauan Maluku, kemudian di antara Kepulauan Nusa Tenggara dan Laut Arafuru. Selanjutnya kita akan mempelajari persebaran fauna di Indonesia secara pembagian 3 wilayah. Ada fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis, kemudian fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik. Untuk fauna bagian barat mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini, seperti besut. Kemudian untuk fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Kemudian untuk reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, kemudian komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, burung rangkong, dan kakatua, serta nuri. Dan yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik. Mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat bergantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kemudian kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikannya adalah ikan air tawar, relatif sedikit. Selanjutnya kita akan mempelajari pengamalan nilai luhur Pancasila. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui, misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itu,
Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi pengamalan nilai luhur Pancasila. Yang pertama, kita akan menjodohkan sila-sila dalam Pancasila dengan perbuatan atau perilaku yang sesuai di dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua, kita menilai sebuah gambar ilustrasi apakah gambar tersebut termasuk mengamalkan nilai luhur Pancasila atau tidak. Untuk yang pertama, kita menjodohkan sila 1 perbuatan yang sesuai, yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua yang sesuai, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila ketiga yang sesuai, menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya sila keempat yang sesuai, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan yang terakhir, sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi pengamalan nilai luhur Pancasila dari beberapa gambar ilustrasi. Untuk pengamalan nilai luhur Pancasila kita beri tanda biru, dan yang tidak mengamalkan nilai luhur kita beri tanda merah. Gambar pertama termasuk pengamalan nilai luhur, kemudian gambar kedua tidak termasuk, gambar ketiga termasuk mengamalkan nilai luhur, dan gambar keempat termasuk pengamalan nilai luhur. Gambar warga bergotong royong untuk membangun sebuah rumah. Gambar kelima tidak termasuk, gambar anak membuang sampah di sungai. Gambar keenam termasuk pengamalan nilai luhur, toleransi agama. Gambar ketujuh termasuk pengamalan nilai luhur, menjenguk teman yang sakit. Dan gambar yang terakhir tidak termasuk pengamalan nilai luhur, ada seseorang yang memburu hewan liar. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian mempelajari materi secara mandiri di rumah dengan membaca buku di LKS, atau bisa membaca buku atau referensi di internet atau di website. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.